Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Web Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernah tidak saudara berdoa makan? Saudara mengatakan pada anak-anak saudara, ayo makan, ini berkat dari Tuhan. Ya. Pernah teman saya, dia mengatakan kepada anaknya demikian ya, makanan, kebetulan hari itu nggak ada makanan, mereka kasih makanan yang sederhana bang. Ya, udah terima kasih sama Tuhan. Ini makanan dari Tuhan, kita mesti terima kasih. Anaknya menjawab, "Mah, kok ini dari Tuhan sih? Padahal mama tadi dari dapur, bukannya dari mama yang buat ya." Nah, saudara, pada waktu kita bicara kepada anak-anak itu memang kita sederhana ya bicaranya supaya mereka mengerti. Namun mereka ingin yang masuk akal juga ya. Sepertinya ini mama yang membuat, kenapa dari Tuhan. Nah saudara, kita memang menjelaskan bahwa memang ini orang tua bekerja mendapatkan penghasilan, atau mungkin ini kita ambil tanaman dari kebun ya, mama masak. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kita. Jadi kita terima kasih pada Tuhan karena kesehatan kita, karena berkatnya, sehingga tanaman ini bisa tumbuh. Memang kita tidak menjelaskan setiap hari secara detail begitu ya, tetapi kita perlu memberitahu bahwa kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bekerja, kita bisa ada penghasilan, kita bisa membeli makanan. Jadi terima kasihnya kepada Tuhan yang memberikan kita kesehatan. Atau kalau ambil tanaman dari kebun, kita mengatakan Tuhan sudah memberkati tanaman ini bisa bertumbuh ya, sehingga kita bisa makan. Nah saudara, Tuhan Yesus itu peduli akan kebutuhan jasmani kita ya. Pada waktu banyak orang berkumpul, lalu Tuhan Yesus lihat, aduh orang begitu banyak, sudah berkumpul menunggu dia bercerita sampai lama ya. Karena setiap kali Yesus kemana-mana banyak orang yang mengikuti pada waktu itu Yesus di dunia ini. Dan banyak orang itu mau mendengarkan ceritanya, nasihat-nasihatnya, tetapi mereka juga mau lihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu sebabnya selalu banyak orang yang hadir. Nah pada waktu itu Yesus berkata kepada muridnya, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ya, Tuhan Yesus memang khotbahnya tentang bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dia juga menjelaskan ya, pada waktu dia menjelaskan tentang kehidupan ini, dia menjelaskan tentang sifat-sifat yang harus kita miliki, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, bagaimana kita menjalankan hukum-hukum. Lalu dalam keadaan itu pun Tuhan Yesus masih memikirkan, orang-orang ini datang ke sini kan lapar, karena mendengarkan dia dari pagi sampai sore. Ya, maka dia bertanya kepada muridnya supaya memberi makan orang-orang ini. Ya saudara, Tuhan Yesus peduli akan kebutuhan kita secara jasmani, walaupun yang terutama dia memperhatikan kebutuhan rohani kita karena untuk kehidupan yang kekal. Namun kebutuhan jasmani kita, kan kita hidup di dunia ini, keperluan jasmani kita juga diperhatikan. Nah itu sebabnya marilah kita pertama kita punya pengertian akan kepedulian Tuhan Yesus, kebutuhan rohani yang terutama, tapi dia juga memenuhi kebutuhan jasmani kita. Jadi pada waktu kita ada kebutuhan, ya kita berdoa, namun kita juga diberikan kekuatan, kecerdasan, pengertian, kebijaksanaan, hikmat, supaya kita juga dapat bekerja dengan baik, menggunakan tubuh kita. Kalau ada tanah, kita bisa menanam tanaman-tanaman ya. Sekarang juga dengan cara yang bagaimana saja, saudara bisa menanam di polybag kalau tanahnya kecil.
Kalau tanahnya luas, saudara bisa menanam di tanah. Lalu ya saya punya teman ya, dia selalu itu di rumahnya itu banyak tanaman. Jadi dia pada waktu paceklik tidak ada uang, dia hanya mengambil dari tanaman. Dulu nenek dari Pak Edi ya, dia itu kalau saya itu dulunya tidak pernah makan makanan yang mentah-mentah begitu, nggak mengerti makan lalap-lalap. Keluarga saya itu ya orang tua saya itu masih tidak bukan dari Jawa Barat ya. Ke Jawa Barat ini semua pagar-pagar pun diambil, pucuk-pucuknya bisa dimakan beluntas. Ada pohon karet, bukan pohon karet, pohon cengkeh itu ujung-ujungnya ya pucuk-pucuknya dimakan. Melihat daun pepaya, daun singkong, daun-daun macam-macam itu banyak bisa dimakan. Nah, jadi kita diberi hikmat kebijaksanaan pada Tuhan untuk mengerti dan dapat diberkati melalui apa yang kita ada di sekeliling kita. Ya, marilah kita rajin melakukan bagian kita. Tuhan memberkati dan memberikan kecukupan bagi kita untuk kebutuhan jasmani. Ya, kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hikmat kebijaksanaan dan Engkau memberikan kami pengertian, pengetahuan sehingga kami dapat berusaha, kami dapat bekerja, kami dapat memperoleh kecukupan untuk kebutuhan jasmani. Terima kasih karena Engkau peduli akan kebutuhan rohani kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Namun supaya kami juga dapat memelihara kebutuhan jasmani, karena Tuhan yang memberikan semuanya untuk kami dan memberkati sehingga usaha kami dapat berhasil. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara, menyertai saudara, memberikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.